Laga penting bakal tersaji pada babak perempat final Piala Asia U23. Timnas Indonesia akan menghadapi salah satu lawan terkuat yang merupakan tim terbaik di Asia, yakni Korea Selatan. Laga ini juga menjadi laga emosional bagi sang pelatih Garuda Muda, Shin Tae-yong. Pasalnya, laga ini bakal menjadi tantangan baginya untuk menghadapi negara yang merupakan darah dan tanah kelahirannya sendiri. Korea Selatan melaju ke babak perempat final Piala Asia U23 usai mereka memetik raihan sempurna sebagai juara grup B Piala Asia U23. Korea mengalahkan UEA, China dan Jepang dengan catatan mencetak 4 gol dan nir kebobolan. Sedangkan timnas Indonesia U23 menatap kompetisi ini sebagai debutan turnamen. Skuad Garuda Muda mencetak sejarah lolos ke babak 8 besar dengan torehan yang cukup gemilang sebagai runner-up grup A. Sempat kalah dengan cara kontroversial menghadapi tim tuan rumah Qatar, Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu membabat Australia dan Yordania untuk merebut tiket kelolosan ke babak 8 besar. Di babak perempat final nanti, bakal menjadi laga yang emosional bagi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pasalnya STY bakal menghadapi negara kelahirannya. Ini bakal menjadi ujian profesionalisme STY di samping jiwa nasionalisme yang tentu terukir di dadanya. Shin Tae-yong juga perlu pembuktian akan dirinya yang sempat memiliki kenangan buruk kala masih membesuk timnas Korea Selatan. STY pernah menangani skuad Korea U20 dan U23 dari tahun 2015 hingga 2017, serta menahkodai tim senior dari 2017 hingga 2018. STY membawa negaranya melaju ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Sayangnya, dia tak mampu membawa prestasi Korea meroket di Piala Dunia. Son Heung-min dan kawan-kawan harus takluk dari Swedia serta Meksiko. Korea sempat menggemparkan dunia kala mereka menaklukkan sang juara bertahan, Jerman, dengan skor 2-0, sekaligus menyebabkan Der Panzer pulang lebih awal. Capaian gemilang menyingkirkan juara dunia tersebut nyatanya tak membuat STY dipandang pahlawan di negerinya. Meski mencatatkan kemenangan bersejarah, STY dan skuad tak mendapatkan sambutan hangat sepulang mereka dari pergelaran Piala Dunia. Publik Korea punya standar tinggi terhadap timnasnya. Bermain sensasional untuk mengalahkan Jerman tak ada artinya karena Korsel tersingkir di Piala Dunia 2018. Bukan pujian, STY pun dapat lemparan telur plus surat pemecatan. Tiba di bandara, STY malah dilempari telur busuk dan bantal guling. Aksi memalukan yang dilakukan supporter di sana disinyalir sebagai bentuk kekecewaan mereka atas performa Korea yang tak memenuhi ekspektasi buat melaju jauh di Piala Dunia 2018. Kejadian tersebut menjadi aib dan penghinaan tersendiri bagi Shin Tae-yong. Hingga pada akhirnya, beliau dicopot dari kursi kepelatihan timnas Korea Selatan. STY meninggalkan catatan kelam akibat kegagalannya tersebut. 1,5 tahun menganggur, tawaran dari PSSI pun datang kepada Shin Tae-yong. Tantangan untuk melatih sepak bola timnas Indonesia yang saat itu berada dalam masa-masa surut prestasi diterima STY dengan berani. Meski banyak tawaran yang datang dari tim-tim lain yang tentunya lebih menggiurkan, namun STY lebih tertarik untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Hingga akhirnya beliau menerima tawaran PSSI dan sisanya adalah apa yang telah ditorehkan timnas di bawah asuhannya saat ini. Setelah berjalan 4 tahun lebih lamanya melatih timnas Indonesia, STY akan kembali bertemu dengan negara kelahirannya, Korea Selatan di ajang Piala Asia U23. Pertandingan ini bakal menjadi ajang pembuktian bagi STY terhadap perlakuan memalukan yang telah ia terima pasca Piala Dunia 2018. Pengalaman yang masih dikenang betul tentunya bagi STY. Pengalaman soal ekspektasi tinggi publik Korea yang punya mental juara. Juara memang tak pernah mau cepat puas. Juara yang terkadang melalui pertarungan mental yang tidak mudah. Hal yang sekarang dirasakan STY kala membawa timnas Indonesia U23 menantang negeri kelahirannya, Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Negara yang mendidiknya soal mental juara, kini menjadi ujian STY sendiri. Sejak awal, STY mengaku lebih memilih lawan Jepang di perempat final Piala Asia U23. Namun, keinginan STY tak terwujud usai Korea Selatan menjadi juara grup B dengan mengalahkan Jepang. Tak ada pilihan lain bagi STY
selain mengalahkan hatinya yang tentu mencintai negeri kelahirannya. Walhasil, ujian berat mesti dihadapi STY. Misi mengalahkan negara kelahirannya di babak perempat final Piala Asia U23. Catatan sejarah lama ini lebih berpihak ke Korea Selatan. Korea mencatatkan 43 kemenangan dari 57 pertemuan melawan Indonesia. Namun timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong bukanlah skuad yang sama seperti timnas Indonesia beberapa tahun ke belakang. Timnas Indonesia asuhan STY saat ini tengah dalam perkembangan pesat seiring performa menanjak mereka dalam beberapa tahun terakhir. Mengandalkan darah para pemain muda serta pemain-pemain heritage berdarah Indonesia di Eropa, timnas Indonesia kini menjelma menjadi lawan yang sulit ditaklukkan. Hwang Sun-hong, pelatih Korea Selatan U23, mengakui hal tersebut. Ia merasa pantang untuk bersikap jumawa bisa mengalahkan Indonesia dengan mudah. Ia terkejut dengan apa yang telah dilakukan Shin Tae-yong terhadap timnas Indonesia selama ini. Saya terkejut, Shin telah membangun tim yang sangat bagus. Saya pikir ini adalah tim yang hanya bisa kami kalahkan dengan bersikap waspada dan siap, ujarnya. Akankah Shin Tae-yong mencatatkan sejarah baru dengan menyingkirkan negara kelahirannya? Atau justru memperpanjang rekor tak pernah menang Indonesia atas Korea Selatan? Ini menjadi misi wajib menang bagi STY atas Korea Selatan jika ingin membawa timnas Indonesia lolos ke Olimpiade 2024. Bakal menjadi misi juga bagi STY untuk membuktikan ke publik Korea bahwa dirinya tak pantas dilempari telur. Jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.